Pahlawan panda dari Stream Valley. Pernah ada seekor panda di Stream Valley bernama Akai. Dengan impian menjadi pahlawan, dia selalu bersemangat untuk menawarkan bantuan, tetapi malah sering berakhir dengan lebih banyak masalah. Dia bekerja keras untuk mengejar mimpinya, dan meskipun dia pernah menyimpang dari jalan yang benar, pada akhirnya, dia mengingat kembali niat awalnya dan menjadi pahlawan sejati. Pada awalnya tidak ada pahlawan di Stream Valley, hanya panda gemuk. Di antara mereka adalah Akai, seorang penjual ikan dengan rutinitas monoton seputar memancing dan menjual hasil tangkapannya. Seiring berlalunya hari, sebuah ide menggembirakan perlahan terbentuk di benaknya, menjadi pahlawan. Para pahlawan dalam legenda akan menggunakan pedang maha kuasa, melawan naga jahat, melindungi orang dari segala bahaya. Akai mengepalkan tinjunya yang gemuk dan mengabdikan dirinya untuk segala macam perbuatan heroik. Tidak peduli masalah apa yang dialami tetangga, baik itu memperbaiki atap atau menyelamatkan kucing, Akai selalu menjadi yang pertama menawarkan bantuan. Satu-satunya masalah adalah, gemuk dan kikuk seperti dia, sepertinya dia hanya menyebabkan lebih banyak masalah. Akai, berhentilah mencoba menjadi pahlawan. Para tetangga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Akai, bagaimanapun, menolak untuk menyerah dengan mudah. Maka suatu hari, ketika dia sedang memancing, dia bermimpi tentang 4 pejuang oriental dari Kadia Riverlands. Kalau saja aku bisa bergabung dengan barisan mereka, kata Akai pada dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia mulai melakukan pukulan dan tendangan di tepi sungai. Pukulan lamban, salah. Gerak kaki ceroboh, salah. Reaksi lambat, buruk sekali. Namun kamu ingin menjadi pejuang oriental. Raungan marah terdengar dari dalam sungai, sementara pelampung Akai bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang sangat besar baru saja menggigit. Akai, yang beratnya lebih dari 300 pon, hampir terseret ke dalam air. Akhirnya, apapun yang ada di ujung tongkatnya menyerah, dan Akai menariknya. Itu adalah seekor katak. Katak itu melompat ke atas kepala Akai, mengelus janggutnya dan mengklaim dirinya sebagai dewa katak, murid naga besar yang hanyut di sungai dari altar naga. Dia berkata bahwa Akai adalah seorang yang alami untuk seni bela diri, dan jika Akai menjalani pelatihannya, dia pasti akan menjadi pahlawan yang tak tertandingi, dengan satu syarat, tentu saja, Akai memberinya semua umpannya. Kisah tentang murid panda gemuk dan tuan katak kecilnya dimulai. Tahun pertama pelatihan di bawah master barunya sangat melelahkan, namun Akai sangat senang. Tahun kedua, juga cukup melelahkan, tapi panda yang selalu gigih itu tetap bertahan. Tahun ketiga sangat melelahkan, dan Akai hampir saja menyerah. Di bawah bimbingan Frog Immortal, Akai secara bertahap memahami seni bela diri dan mengembangkan gerakan senama pukulan panda. Begitu dia dengan bangga menyebutnya. Dengan gerakannya yang relatif halus dan pelatihan bertahun-tahun, Akai dapat dengan mudah menangkap pencuri kecil dan mengusir binatang buas. Namun, ketika dia tidak mengejar pencuri dan menyelamatkan desa, murid panda dan tuan kataknya akan memancing bersama di tepi sungai. Katak itu sering duduk di bahu Akai sambil melihat pemandangan tenang di depan mereka. Segalanya tampak berjalan ke arah yang benar, kecuali, senjata Akai masih berupa joran tua, dan bentuknya yang gemuk masih belum seperti pahlawan sejati. Kami seniman bela diri tidak pernah memandang rendah diri kami sendiri, kata Frog Immortal dengan tatapan tajam. Selama kamu berlatih keras, aku akan menjadi Oriental Fighter kelima dan dipuji oleh semua orang. Akai menyela dengan tergesa-gesa. Frustrasi, Frog Immortal melompat dan meninju perut Akai. Apakah itu satu-satunya alasan kamu berlatih seni bela diri? Untuk dievaluasi oleh orang lain, untuk dipuji. Panda malang itu merawat perutnya yang sakit, tapi tuan, bukankah itu bagian keren dari menjadi pahlawan? Untuk dikenal oleh orang-orang dan menjadi bagian dari cerita mereka. Menjadi pahlawan jauh lebih dari sekadar menjadi bagian dari buku cerita seseorang. Untuk menjadi pahlawan sejati, kau harus melakukan pengorbanan terakhir. Akai tidak memahaminya pada saat itu, tapi tuannya tahu dia akan melakukannya, pada akhirnya. Di hari-hari berikutnya, Akai secara bertahap mengasah panda puncesnya. Dia semakin dekat untuk mencapai mimpinya. Suatu hari, pejuang oriental datang ke Stream Valley dalam sebuah misi. Akai, yang selalu menjadi penggemar keempatnya, dengan cepat bergegas ke kedai tempat mereka menginap dan mengintip dari dinding luar. Pejuang oriental sedang berlatih seni bela diri di halaman. Dalam keheranan fanatik murni, Akai mengikuti latihan mereka, namun gerakan mereka sangat cepat, dia hampir tidak bisa mengikuti. Itu tidak menghentikannya untuk menikmati momen ini. Pejuang oriental adalah 4 murid naga besar yang terkenal, Zilong, Wanwan, Ling dan Baxia. Melihat karakter legendaris tepat di depan mata, Akai sangat senang. Namun, pada saat yang sama, ia menemukan bahwa pukulan kikuknya jauh berbeda dari gerakan ahli Oriental Fighters. Dia mulai datang dengan segala macam alasan untuk melewatkan pelajaran seni bela diri Frog Immortal, sakit kepala,
sakit punggung, atau bahkan sakit bulu, padahal sebenarnya dia mengagumi setiap gerakan pejuang oriental dari atas dinding kedai. Selama waktu inilah Akai secara tidak sengaja mengetahui bahwa naga besar tidak pernah mengambil katak sebagai muridnya, namun ada satu di antara para pelayan. Katak ini pernah bertanggung jawab untuk membantu naga besar menangkap lalat dan serangga lainnya, diam-diam mempelajari seni bela diri di belakang punggung naga besar, dan dengan demikian diusir dari altar naga oleh para penjaga. Saya melihat ke belakang, Akai menyadari bahwa dia sudah bertemu dengan katak ini. Setelah mengetahui kebenarannya, Akai berhenti pergi ke Frog Immortal untuk belajar seni bela diri. Tanpa memberitahu siapapun, Akai berangkat ke altar naga. Dia ingin mempelajari seni bela diri sejati dari naga besar itu sendiri, untuk menjadi pahlawan sejati dan melindungi Stream Valley. Seekor panda ingin belajar seni bela diri. Para pejuang oriental terhibur oleh bocah desa yang gemuk ini dan mengajarinya satu atau dua gerakan dari waktu ke waktu. Akai berkembang di bawah pelatihan Zilong, Wan, Ling dan Baxia. Aku akan memperkenalkanmu pada Master. Zilong berjanji pada Akai sebelum Great Dragon hendak mengakhiri meditasi kesendiriannya. Aku akan menjadi pahlawan. Akai terbawa oleh pemikiran ini dan melupakan semua tentang bagaimana dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Frog Immortal. Dan kemudian bencana melanda. Setelah mengusir Evil God, Li Yuzong langsung menuju ke Dragon Altar bersama anak buahnya. Dia ingin membunuh naga besar dan merebut tahta dewa. Keempat pejuang oriental pergi untuk melawannya dengan tergesa-gesa. Namun, begitu mereka pergi, Chang'e yang nakal membiarkan Sun keluar. Setelah dikurung oleh naga besar selama berabad-abad, Sun sangat marah ketika mendengar kampung halamannya telah ditempati oleh panda saat dia tidak ada. Dengan tongkat emasnya di tangan, Sun bergegas ke Stream Valley, bersumpah untuk melenyapkan mereka semua dan merebut kembali tanah itu. Akai terjebak dalam dilema. Dia ingin mengikuti pejuang oriental untuk melawan Yuzong dan membedakan dirinya di hadapan naga besar, tetapi di sisi lain, panda tanpa lengan tidak memiliki peluang melawan matahari yang hiruk-pikuk. Tunggu, ada juga kodok. Akai meninggalkan sesuatu yang hilang di bahunya. Dia menoleh dan menyadari itu adalah tempat di mana Frog Immortal biasa duduk. Pada saat itu, Akai teringat kata-kata tuannya dan alasan sebenarnya dia ingin menjadi pahlawan tiba-tiba muncul kembali di benaknya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pahlawan sejati berjuang untuk rakyat, bukan untuk kemuliaan. Para pendongeng Stream Valley mendapatkan kisah baru untuk diceritakan, kisah panda yang maha kuasa. Hari itu, Sun menghancurkan staf emasnya di pintu masuk ke Stream Valley, meraung marah karena dia telah memusnahkan semua panda. Tepat ketika tanah yang damai akan menemui ajalnya, seekor katak tua terhuyung-huyung keluar dari kerumunan yang gemetar dan melawan Sun sendirian. Dewa katak terlempar oleh Sun hanya dalam beberapa putaran, ketika pancing menangkapnya di udara, itu adalah pahlawan panda kita, Akai. Akai dan Frog Immortal bergandengan tangan dan melawan Sun bersama. Pada saat yang paling kritis, Akai menangkis staf Sun dengan jurus panda eksklusifnya. Terkejut dengan moksi dan kehebatan panda ini, Sun menarik staf emasnya, Kamu tidak buruk untuk panda lembek. Bukan hanya panda, aku juga panda, Akai. Geli, Sun memberinya waktu untuk mengatakan yang sebenarnya, dan kesalahpahaman itu terpecahkan. Sebelum Akai bahkan bisa meminta maaf kepada tuannya, Frog Immortal melompat tinggi dan meninju perutnya. Kamu bocah, melewatkan begitu banyak sesi latihan. Apakah Anda mempraktikkan apa yang saya ajarkan hari ini? Petik 2. Setelah ancaman diselesaikan, guru dan murid memancing bersama di tepi sungai Stream Valley. Akai membagi cacing tanah, satu untuk ikannya, satu untuk tuannya, satu lagi untuk ikan, satu lagi untuk tuannya.